Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1133 selanjutnya. Patung raksasa berkepala 3, memancarkan energi yang tidak tertandingi, kemudian berubah menjadi 3 bayangan raksasa, dan langsung menyerang Dimas Wu dan yang lainnya, dengan ganas, dan mematikan. Dreamy Du dan binatang api raksasa merasakan energi yang dipancarkan oleh 3 bayangan raksasa tersebut, dan tanpa sadar kedua mata mereka melebar, pupil matanya terlihat ketakutan. Binatang api raksasa berteriak, ini adalah bayangan Raja Monster. Binatang api raksasa telah menerima warisan dari leluhurnya, dia sudah menjadi iblis kuat, dan kekuatan perasanya juga menjadi semakin kuat. Dari tubuh 3 bayangan raksasa ini, dia dapat merasakan energi Raja Monster dalam sekejap. Energi yang menekan tersebut, membuatnya merasa tertekan. Dimas Wu juga sedikit terkejut, tetapi, dia tidak memiliki pikiran untuk menyerah. Melihat 3 bayangan raksasa menyerang ke arahnya, Dimas Wu langsung maju ke depan menyambutnya, tubuhnya layaknya sebuah angin, menerjang ketiga bayangan raksasa. Duar. Seketika, Dimas Wu bertarung dengan 3 bayangan raksasa tersebut, kecepatan dia bergerak, sangatlah ganas, setiap serangannya, membawa energi penghancur. Meskipun 3 bayangan raksasa ini sangat kuat, tetapi itu hanyalah bayangan yang sudah terpendam lama saja. Jika dibandingkan dengan Raja Monster yang sebenarnya, terlihat jelas itu akan berbanding tidak sedikit. Dimas Wu dapat menanganinya dengan mudah. Di saat ini, tiba-tiba binatang api raksasa berkata kepada Dreamy Du, kamu turunlah dahulu, aku akan membantunya. Dreamy Du tidak banyak bicara, kemudian segera turun dari punggung binatang api raksasa. Kultivasi miliknya terikat, terhadap kondisi pertarungan seperti ini. Dia tidak dapat ikut serta, dan yang hanya dapat dia lakukan adalah mundur. Sekarang kekuatan binatang api raksasa sudah tidak biasa, dia juga sangat ingin merasakan sebuah pertandingan yang sengit dengan sepenuh hatinya. Setelah Dreamy Du menjauh, binatang api raksasa segera terbang ke depan, membawa energi yang ganas, ikut serta dalam pertandingan. Sebuah pertandingan 2 lawan 3 sudah dimulai, suara ledakan terus terdengar. Dimas Wu memancarkan energi yang mengerikan, jurusnya sangat mematikan, dan sangat kuat. Binatang api raksasa juga memancarkan energinya, semangat juangnya berkobar, dia telah menghisap energi yang tidak tertandingi dari leluhurnya. Saat ini, dia seperti sebuah balon yang dipenuhi dengan air, sangat tidak sabar untuk mencoba energi yang berada di dalam tubuhnya. Kebetulan dengan adanya 3 bayangan raksasa yang ganas ini, binatang api raksasa dapat menggunakan kesempatan ini untuk bertarung dengan serius. Dia tidak berhenti meraung, mengeluarkan kegansannya, dan jurus yang mematikannya. Di saat ini Dimas Wu dan binatang api raksasa, satu manusia satu monster, benar-benar terlihat sangat amat kuat. Meskipun 3 bayangan raksasa juga sangat kuat, tetapi menghadapi serangan Dimas Wu dan binatang api raksasa, mereka akan tertekan dalam sisi apapun, dan sama sekali tidak dapat melawan. Dimas Wu melihat waktu sudah cukup siap, dia tanpa membuang-buang waktu, seketika, kedua tangannya mengepal dengan erat, kemudian melebarkan kedua lengannya, lalu seketika tubuhnya memancarkan energi roh jahat. Energi roh jahat muncul di tengah udara, dan berubah menjadi sebuah bayangan Dewa Iblis. Bayangan Dewa Iblis ini, menjulang menutupi seluruh langit, ukurannya setidaknya ratusan kaki, dia mengeluarkan energi yang sangat besar, dan juga sangat mengerikan. Matilah. Dimas Wu mengeluarkan perintah, di waktu yang sama, kedua tangannya menyegel, dan mendorongnya ke depan. Seketika, bayangan Dewa Iblis yang sangat besar, dengan membawa kekuatan penghancur yang kuat, layaknya sebuah gunung yang sangat besar, bergerak menerjang 3 bayangan raksasa tersebut. Duar. Setelah bayangan Dewa Iblis menyerang, seketika tanah menjadi retak, langit seperti akan runtuh, dan bumi akan hancur. 3 bayangan raksasa tersebut tidak memiliki jiwa,
mereka hanyalah sebuah bayangan. Ted Pai di saat ini, di saat menghadapi bayangan Dewa Iblis milik Dimas Wu, ekspresi mereka ternyata terlihat ketakutan. Namun, ketakutan memang ketakutan, tetapi mereka tidak mundur begitu saja. Roar roar roar. Selanjutnya, suara raungan monster terdengar, 3 bayangan raksasa meraung dengan keras, dengan ganas menyambut serangan dari bayangan Dewa Iblis. Kemudian, bayangan 3 raksasa tersebut saling bertabrakan dengan bayangan Dewa Iblis, tabrakan antara bayangan dan bayangan ini, dan juga tabrakan antara energi dan energi ini, seketika membuat seluruh langit seperti meledak, tiba-tiba mengeluarkan suara yang besar, dan membuat gelombang energi yang besar. Duang duang duang. 3 bayangan raksasa, tertabrak hingga retak, dan hancur. Setelah bayangan raksasa hancur, bayangan tersebut berubah menjadi energi yang tidak ada habis ini, energi ini, memenuhi seluruh ruangan. Dimas Wu di saat ini, ternyata merasakan, energi tersebut masuk ke dalam tubuhnya, dan membuatnya menjadi bugar kembali. Seketika, mata Dimas Wu berkilau, kemudian dengan terkejut berkata, energi ini dapat membantu kita menguatkan kultivasi kita, oleh membuka jiwa pikiran, dan menghisap. Energi lem. Dimas dapat dengan merasakan, energi yang muncul setelah 3 bayangan raksasa itu meledak, sama seperti cahaya emas yang diberikan kepada binatang api raksasa sebelumnya, mengandung energi yang tidak tertandingi. Binatang api raksasa dan Rimidu setelah mendengar ucapan Dimas Wu, segera membuka pikiran mereka, kemudian dengan teliti merasakan energi di udara yang tidak tertandingi, dan membiarkan energi ini masuk ke dalam tubuhnya, dan mengalir di dalam tubuhnya. Tentu saja Dimas Wu juga melepaskan dirinya, dan menghisap energi di dalam ruangan ini. Setelah beberapa saat, energi yang berada di udara, sudah terserap habis oleh mereka bertiga. Wah! Setelah semua energi terhisap, Dimas Wu, Rimidu dan juga binatang api raksasa, semuanya merasa bugar. Tubuh mereka menjadi bertenaga, sebuah energi kuat yang sulit dijelaskan terbentuk di dalam tubuh mereka. Terdapat kilauan di dalam tatapan Dimas Wu, saat ini, dia hanya merasa tubuhnya dipenuhi oleh energi, seolah-olah kapapun dapat meledak. Dia mencoba mengepalkan tangannya dengan pelan, saat dirinya belum mengeluarkan tenaga, ruangan di sekitarnya seketika retak, suara retakan terdengar dalam kegelapan. Melihat itu, binatang api raksasa dan Rimidu tanpa sadar melebarkan mata mereka, dan berkata, kuat sekali. Benar, Dimas di saat ini, memiliki kekuatan yang seperti dapat dengan mudah membalikkan langit dan bumi. Setelah 3 bayangan raksasa lenyap, dan energi terserap habis, 3 patung raksasa di depannya, jika mengalami sebuah perubahan, mereka seperti menjadi kabut, menyebar di udara. Selanjutnya, ruangan yang gelap mulai bergetar, dan suara retakan terus terdengar. Ruangan gelap yang dilihat oleh Dimas Wu dan yang lainnya, ternyata retak seperti kaca, satu persatu potongan runtuh. Setelah kegelapan itu runtuh, sebuah patung yang besar muncul keluar. Patung ini berdiri di depan Dimas Wu, dia menjulang ke atas langit, sangat besar, bentuknya, terlihat seperti serigala, tetapi juga seperti harimau, tetapi ibih mirip dengan singa, terlihat benar-benar ganas. Sama seperti patung leluhur binatang api raksasa sebelumnya, di atas patung ini, juga terdapat sebuah senjata. Senjata ini, seperti sebuah pedang, tubuh dari pedang tersebut berwarna hitam, dan terdapat kabut hitam di sekitar pedang tersebut, dan juga terdapat energi yang sama, memberikan orang lain sebuah perasaan yang sangat mengerikan, seolah-olah, ini adalah pedang iblis penghancur bumi. Ini adalah patung Raja Monster Singa. Saat binatang api raksasa melihat patung ini, seketika dia terkejut dan berteriak. Tatapan Dimas tertuju pada pedang hitam tersebut, perlahan-lahan dia membuka mulutnya, dan berkata pada binatang api raksasa, pedang di atas patung tersebut, apakah juga senjata suci? Binatang api raksasa tanpa ragu mengangguk, dan segera berkata, benar, itu adalah salah satu dari 9 senjata suci. Dimas Wu seketika mengetahuinya, dia tanpa ragu,
mengepalkan tangan kanannya dan meninjunya keluar. Seketika, sebuah gelombang tinjuam langsung menerjang ke arah pedang hitam tersebut. Duar duar duar. Di saat gelombang tinjuan Dimas Wu segera mendekati pedang tersebut, tiba-tiba, patung yang berdiri tegak tidak bergerak tersebut, tiba-tiba bergetar. Di waktu yang sama, dari atas patung, terdapat sebuah gelombang amarah dan energi yang tidak tertandingi, dengan ganas terpancar keluar. Energi yang ganas, berubah menjadi sebuah bayangan Raja Iblis Singa yang sangat besar. Saat bayangan Raja Monster Singa terbentuk, seketika, sebuah energi yang besar menekan seluruh udara menjadi seperti membeku, waktu juga seperti terhenti, dan Raja Monster Singa seperti Raja Monster akhir dunia yang hidup dalam waktu yang lama. Duar. Bayangan Raja Monster Singa, seketika mengeluarkan tinjuan, dan terarah ke gelombang tinjuan Dimas Wu. Dua tinjuan bertabrakan, gelombang energi meledak, tanah berguncang, gelombang tinju Dimas Wu seketika menghilang, Dimas Wu juga langsung terhempas. Melihat itu, Dreamy Du terkejut, dia tidak menduga, Raja Monster Singa tersebut hanya mengeluarkan sebuah tinjuan yang sederhana, ternyata sudah dapat menghancurkan tinjuan Dimas Wu, bahkan membuat Dimas Wu terhempas. Kenyataan ini membuat Dreamy Du merasa takut, dia mengira Dimas Wu adalah seseorang yang tak terkalahkan, tetapi sekarang, dia baru sadar, Dimas Wu juga bukan tidak tertandingi, dia juga mungkin terluka, bahkan meninggal. Dimas Wu, setelah kembali sadar, tanpa sadar Dreamy Du berteriak dengan keras pada Dimas Wu. Binatang api raksasa juga terkejut, setelah dia tercengang beberapa saat, dia langsung segera melesat ke depan, dan bersiap membantu Dimas Wu. Tetapi, saat dia baru melesat keluar, Dimas Wu sudah menyeimbangkan tubuhnya yang terhempas, kemudian berbicara pada binatang api raksasa dengan suara yang besar, "Tidak perlu datang, kamu bantu aku lindungi Dreamy Du saja." Suara Dimas Wu masih terdengar sangat bertenaga, meskipun serangan bayangan Raja Monster Singa sangat besar, tetapi Dimas Wu tidak mendapatkan luka apapun, oleh karena itu dia dengan cepat menyeimbangkan tubuhnya, dan menghentikan binatang api raksasa. Sejak satu kali serangan tadi, Dimas Wu sudah dapat memastikan, bayangan Raja Monster Singa ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan lebih kuat banyak, daripada 3 bayangan raksasa sebelumnya. Dia berpikir, 3 bayangan raksasa tadi, seharusnya terdapat di sana untuk menjaga patung ini. Dan patung Raja Monster Singa ini baru adalah lawannya yang sebenarnya. Dimas Wu harus menghadapinya dengan sepenuh hati. Dia berharap Dreamy Du dapat mendapatkan perlindungan yang aman, maka dirinya dapat merasa tenang. Setelah binatang api raksasa mendengar ucapan Dimas Wu, dia langsung berhenti, kemudian ragu beberapa saat, lalu menjawab, "Baik." Setelah mengatakannya, dia langsung kembali ke depan Dreamy Du. Dia seperti sebuah gunung yang besar, berdiri di sana untuk melindungi Dreamy Du. Roar. Di sisi lain, bayangan Raja Monster Singa tiba-tiba meraung dengan keras. Suara raungannya terdengar mengerikan, dan menembus ke atas langit, seolah-olah binatang buas yang terkurung selama ribuan tahun, sedang melampiaskan amarahnya. Dimas Wu menatap bayangan Raja Monster Singa yang sangat besar tersebut. Dia mengerutkan alisnya, meskipun bayangan ini tidak dapat dibandingkan dengan Raja Iblis yang asli, tetap energi hebat yang dia keluarkan tidak lebih lemah daripada Raja Monster yang asli. Bayangan ini tidak dapat dianggap mudah. Dimas Wu tidak berani ceroboh. Dia langsung mengeluarkan tangan kanannya. Segera, sebilah Blood Dragon Knife berwarna merah muncul pada genggaman Dimas Wu. Dimas Wu menggenggam erat Blood Dragon Knife tersebut. Tanpa ragu, dia langsung menebaskannya ke arah bayangan Raja Monster Singa. Duar. Setelah tebasan Blood Dragon Knife meluncur, bayangan Blood Dragon Knife melesat keluar, menerjang dengan cepat, dan langsung menyerang bayangan Raja Monster. Roar-roar. Bayangan Raja Monster Singa tidak ingin kalah, dia segera menghentikan raungannya, tubuhnya yang besar, seperti sebuah gunung, menyerang ke arah Dimas Wu. Setelah dia bergerak, seketika sebuah energi badai yang kuat
menerjang mendekatinya, dan menyapu ke semua arah. Seluruh ruangan hancur setiap incinya, dan di saat ini, di dunia ini seperti hanya tersisa bayangan Raja Monster Singa tersebut. Duar duar duar. Selanjutnya, tajamnya bayangan Blood Dragon Knife, dan bayangan Raja Monster Singa, langsung bertabrakan, dan mengakibatkan suara yang sangat keras. Setelah bayangan Blood Dragon bertabrakan, seketika setiap incinya langsung retak, seakan kembang api berwarna merah, meledak di atas langit, dan bayangan Raja Monster Singa menembus bayangan pisau, dan langsung menerjang ke arah Dimas Wu. Dimas Wu terkejut, dia tanpa ragu, segera mengangkat Blood Dragon Knife, dan menyerang ke arah bayangan Raja Monster Singa. Duang duang duang. Satu manusia dan satu monster, seketika bertarung dengan sengit. Di saat ini, tanah berguncang, langit seperti akan runtuh, gelombang badai menerjang ke semua arah dengan ganas, seluruh ruangan seperti sedang berada di ambang kehancuran, seolah-olah akhir dunia segera tiba. Dimas Wu dan bayangan monster singa, layaknya dua dewa iblis penghancur bumi, bertarung hingga mengguncang bumi, dan membuat gelombang energi yang ganas. Ruangan yang begitu luas dibuat hancur oleh mereka, langit dibuat terkoyak oleh mereka, suara yang keras muncul dari dalam kegelapan, dan tidak berhenti bersuara. Setelah pertempuran sengit, Dimas Wu sangat terkejut, bayangan Raja Monster Singa ini benar-benar sangat kuat, jika bukan karena dirinya mendapatkan peningkatan kekuatan, mungkin bayangan Raja Monster ini sudah bukan lawannya lagi. Roar roar roar. Semakin bayangan Raja Monster Singa bertarung dia menjadi semakin berani, energi di tubuhnya semakin bertambah kuat, benar-benar menekan Dimas Wu sepenuhnya. Sebagai sebuah bayangan Raja Monster yang hebat, meskipun dia tidak memiliki kecerdasan, tetapi energi yang sangat kuat di tubuhnya itu tidak dapat dihiraukan, dan benar-benar melampaui batas kekuasaan Dimas Wu. Benar-benar sulit, Dimas Wu sudah tidak sabar. Dia sembari bertarung sengit, sembari berpikir cara memenangkannya. Setelah beberapa saat, Dimas Wu seketika terdiam, dia menggerakkan pikirannya, tiba-tiba sekujur tubuhnya meledak, sebuah energi yang sangat kuat, muncul dari tubuhnya. Wow! Di waktu yang sama, sebuah suara raungan naga terdengar, dan menggetarkan seluruh langit. Selanjutnya, seekor naga dengan dipenuhi energi roh jahat, terbentuk di atas Dimas Wu. Naga iblis hitam tersebut sangat agung, layaknya seorang pemimpin paling tinggi di dunia ini. Jika dia meraung, maka seluruh puluhan ribu naga juga akan ikut meraung, dan di saat itu, puluhan ribu monster akan patuh padanya. Binatang api raksasa yang bertugas melindungi Drimidu, saat melihat naga iblis hitam tersebut, dia seketika merasa takut. Bahkan bayangan Raja Monster Singa yang tidak memiliki kecerdasan, juga seakan-akan merasa takut pada keanggungan di depannya tersebut. Ternyata dia menghentikan serangannya, tubuhnya yang besar tidak dapat menahan untuk tidak bergetar. Dimas Wu melihat hal itu, dia langsung terkejut dan juga merasa senang. Akhirnya dia sudah mengerti, bayangan Raja Monster ini tidak memiliki tubuh flesik, tetapi bagaimanapun dia adalah bagian dari Raja Monster Singa, dan rasa takut para monster pada keanggungan tersebut adalah sebuah bawaan. Mereka akan mewarisi kekuatan darinya, dan juga akan mewarisi naluri ini. Oleh karena ini, naga iblis hitam milik Dimas Wu ini, sudah cukup menekan Raja Iblis ini. Berpikir sampai sini, Dimas Wu tidak ragu lagi, dia segera mendorong bayangan naga iblis hitam, dan menyerang ke bayangan Raja Monster Singa yang tercengang. Naga iblis hitam penguasa langit, memiliki kekuatan yang sangat hebat, seluruh makhluk hidup akan dibuat ketakutan olehnya. Seketika bayangan Raja Monster Singa juga kembali sadar, tetapi, menghadapi naga iblis hitam ini, dia hanya dapat merasa takut dan mundur. Dia sepertinya tidak sempat bertindak, dan sudah tertekan oleh naga iblis hitam yang sangat ganas. Duar duar duar. Naga iblis hitam terus menyerang, dengan serangan yang kuat layaknya hujan es, yang menghantam bayangan Raja Monster Singa. Setiap bagian tubuh Raja Monster Singa terhantam hingga hancur, dan berubah menjadi energi yang sangat murni.
Dimas Wu menyadarinya, dan segera melepaskan pikiran spiritualnya, dan menelan energi itu dengan rakus. Wow! Energi yang kuat tersebut layaknya air yang bergelombang, langsung masuk ke dalam tubuh Dimas Wu. Melihat itu, binatang api raksasa dan Drimidu, tanpa berpikir panjang, sekali lagi melepaskan pikiran spiritual mereka, kemudian seperti Dimas Wu menyerap energi yang tidak ada habisnya tersebut. Setelah mereka terus menyerapnya, tubuh besar bayangan Raja Monster Singa menyusut menjadi kecil, kehancuran bayangan Raja Monster Singa menjadi semakin parah. Tidak lama, penyerapan Dimas Wu sepertinya sudah mencapai batasnya, tubuhnya tidak dapat menyerap lebih banyak energi lagi. Ah! Dimas Wu tiba-tiba berteriak, tubuhnya memancarkan energi yang sangat kuat, naga iblis hitam tersebut seketika menjadi semakin ganas menyerang bayangan Raja Monster Singa yang sekarat. Drimidu dan binatang api raksasa tetap sedang terus menyerap energi di sana, semakin menyerap, mereka semakin merasa bagian dalam tubuhnya menjadi semakin panas, hati mereka juga semakin merasa nyaman, kekuatan mereka semakin lama semakin kuat. Dan pada akhirnya, bayangan Raja Monster Singa tersebut hanya tersisa sebuah bayangan yang tipis. Dia sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, dan juga tidak berani bertarung lagi. Dimas Wu melihat itu, dia tidak ingin bertarung lagi, kemudian segera mengulurkan tangannya, dan meraih pedang hitam di atas patung tersebut. Seketika, sebuah kekuatan penghisap muncul dari telapak tangannya, dan pedang hitam tersebut seperti terhisap oleh black hole, dan langsung terbang dari patung, dan menuju ke arah Dimas Wu. Selanjutnya, pedang hitam tersebut mendarat di tangan Dimas Wu. Dimas Wu menggenggam pedang hitam tersebut, dan memeriksanya tanpa berkata apapun. Kemudian, dia menyimpan pedang hitam tersebut, dan berjalan ke arah Drimidu dan binatang api raksasa. Jangan terlalu banyak menghisapnya, hati-hati kalian tidak dapat mencernanya. Dimas Wu melihat Drimidu dan binatang api raksasa yang masih sedang menghisap energi, kemudian berkata dengan nada datar. Meskipun energi ini murni, tetapi bagaimanapun bukan berasal dari pelatihan diri sendiri, jika meresapnya terlalu banyak, akan mudah membuat kontraksi pada bagian dalam tubuh, dan akan mengakibatkan energi sejati menjadi kacau. Saat Drimidu dan binatang api raksasa mendengar ucapan Dimas Wu, mereka segera menghentikannya, kemudian mereka mulai mengendalikan energi di bagian dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, mereka sudah berhasilkan mengalirkan energi yang kuat tersebut di dalam tubuh mereka. Dimas Wu melihat mereka tidak bermasalah, kemudian berkata, "Ayo, kita pergi ke ruangan selanjutnya." Drimidu dan binatang api raksasa segera menjawab, "M." Selanjutnya, Drimidu naik ke atas binatang api raksasa, Dimas Wu di depan, mereka langsung terbang, dengan cepat keluar dari lubang yang gelap tersebut. Setelah keluar dari kegelapan, Dimas Wu melakukan seperti yang sebelumnya, melewati gerbang di ruangan ini, dan datang ke ruangan selanjutnya. Saat baru tiba di ruangan selanjutnya, saat langkah mereka belum seimbang, di depan mereka sudah terdapat monster beruang yang sangat besar, dan berjalan ke arah mereka, dengan aura pembunuh yang memenuhi seluruh tubuhnya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.